Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Siap beribadah kepada Tuhan di minggu pertama di bulan Juni 2024. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Minggu ini pun kita akan menerima perjamuan kudus, mengenang kembali cinta kasih Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya, mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita tinggikan dan muliakan Tuhan kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, angkat tangan saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
tanpa musik. Saudara yang bernyanyi, angkat tangan saudara. Ketika engkau angkat tangan, minta Tuhan turun tangan menjamahmu, memberkatimu. Bersyukur, semua nyanyi. Bersyukur, bersyukur. Iya Tuhan, iya Tuhan, lihat jemaatmu. Lihat umatmu yang kudus ini Tuhan. Mereka angkat tangan kepadamu, memohon berkat-Mu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan-Mu ya Tuhan, berkati mereka. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Our worship today is by the help of our Father who art in heaven. Let the peace of the Father, the everlasting love of the Father, the joy of salvation of our Lord Jesus Christ, and the power, the teaching, the leading of the Holy Spirit be with you all. Amen. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu, ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ayat pembimbing kita diambil dari 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, tenangkan hati kami. Tenangkan jiwa kami ketika berada di bait-Mu yang kudus. Agar kami boleh fokus beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Ajar kami terus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Kami datang ingin menyembah-Mu. Biarlah kami fokus kepadamu dan firman-Mu. Ya Tuhan. Saat ini umat-Mu bersama-sama ya Tuhan ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Khususnya mereka yang lemah tubuh dan yang sakit, Tuhan Kau ingat mereka. Bersyukur untuk Pak Hari yang sudah selesai operasi, menunggu pemulihan. Masih ada rasa sakit di dalam pemulihan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus kurangi sakitnya, pulihkan dia secara sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Evi yang juga sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Tuhan tolong Ibu Nina menunggu schedule operasi, siapkan dia juga Tuhan, secara fisik, mental, dan rohani. Lilia, Tuhan Kau sembuhkan dia dengan cara-Mu, siapkan dokter, pengobatan yang terbaik bagi dia, di anak-Mu ya Tuhan. Turunkan tangan-Mu ketika umat-Mu satu persatu mengangkat tangan. Menyembah-Mu, memuji-Mu, berseru kepada-Mu, ya Tuhan, Kau tidak jauh, Kau dekat. Sedekat doa-doa kami. Kami ingat mereka, Handai Tolan family, keluarga di Indonesia, yang sedih Tuhan hiburkan.
Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan sertai satu persatu di tengah-tengah gejolak yang ada dalam peralihan pemerintahan. Tuhan kasihani Indonesia. Agar Injil-Mu boleh terus disebarluaskan, gereja-gereja-Mu boleh bersatu kuat mengabarkan Injil-Mu. Kami doakan Amerika, berbagai macam gejolak juga ya Tuhan. Khususnya menjelang pemilu, Tuhan kasihani. Kaum liberal yang makin merajalela, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kasihani, berilah kebangunan rohani, kebangunan moral ya Tuhan. Sertai satu persatu. Terpuji nama-Mu. Anak-anak-Mu membawa pergumulan masing-masing ya Tuhan. Lihat hati mereka, iman mereka. Yang sungguh-sungguh datang kepadamu mengasihi-Mu. Engkau berkata Engkau akan mengubah yang buruk menjadi baik. Mengubah derita menjadi bahagia. Mengubah air mata menjadi permata ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Lord Jesus, we come to you, ask for your miracle. You never change before, now, and forever, Lord. You see the struggle of your people. That they pray personally, Lord. You are the one who know their heart, their mind, their struggle. In the name of Lord Jesus Christ, we ask your mercy, Lord. We ask your miracle, Lord, now. Curahkan mujizat-Mu, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dan berdoa dengan iman. Yakin. Ya Tuhan, curahkan mujizat. Ya Tuhan, dengarkan pergumulan anak-anak-Mu apapun itu. Semua masalah yang dibawa ke hadapan-Mu Tuhan tahu. Ya Tuhan, curahkanlah. Dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mendengar doa kami. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adakah saudara berbeban berat dan letih lusuh? Mari datang pada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Kita pakai kesempatan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama meninggikan Dia, besarkan namanya. Gloria, kami datang bawa pujian. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat saudara-saudara. Mari tepuk tangan, penuhi ruangan ini dengan puji-pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Semuanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang
bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, give him glory, we give you praise, give him honor for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Puji Dia, puji Dia. Gloria, puji Dia, puji Dia. Gloria. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Mari sambil kita mengangkat pujian, Dia sungguh baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah menanganku. Dia sungguh baik. Mari saudara bangkit berdiri. Dia sangat baik.
baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan kepada kami. Hingga kami ada saat ini berdiri di hadapan-Mu, membawa persembahan kami. Semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang membawa persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Kau pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk pekerjaan pekabaran Injil melalui gereja-Mu IJNC. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Rocky Lumanau. Kami persilahkan. You are the love of my life. You are the melody of my song. You're always there when I call your name. I want to praise of your holy name. I want to sing of your mercy and ever. 'Cause you are worthy, 'cause you are great. Yes, you are. You know that I am yours from now and forever, and there is no greater love that I ever had, but you are. You are the love of my life. You are the melody of my song. You're always there when I call your name. And every time that I need you, I want to praise of your holy name. I want to sing of your mercy and ever. 'Cause you are worthy, 'cause you are great. Yes, you are. You know that I am yours from now and forever, and there is no greater love that I ever had. You know that I am yours from now and forever, and there is no greater love that I ever had. Touch me, your Lord, once again. once again, I feel your sweet love and your tender care. You are the love, you are the love of my life. Dan Yesus memberkati.
holy forever. Saya undang Bagit berdiri. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, you are, Lord. If you've been forgiven and you've been redeemed, Let's sing. sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Yes, Lord. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Your name is the highest. Yes, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
holy forever. Yes, our Lord Jesus Christ, your name is holy, holy forever. Help us, Lord, once again to commit ourselves to you, Lord. Our life we put upon your altar. Bless every one of us, anoint us. Help us to live a holy life that glorifying your name and be blessing for many people. We especially pray for our youth, our children, Lord. Bless them and use them as a tool of your blessing, a good witness of you wherever you put them. You bless the teacher to teach your truth and love so they can stand firm in all temptation and struggle in this world, Lord. Bless our Sunday school teacher also, teach our children. They can grow, mature in their faith, in their knowledge of you, in their character. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amin. Ya, mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Semua ini adalah kemurahan-Mu yang besar, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyembah dan memuji-Mu, ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini Tuhan. Urapi dengan kuasa dari atas. Agar dia sungguh pun, ya Tuhan, dalam kelemahannya boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan teruskan dengan kitab Daniel yang tinggal beberapa ayat lagi. Ya, hari ini satu kali, minggu depan satu kali selesai. Dan tema hari ini adalah penggenapan nubuat akhir zaman atau penggenapan nubuat hari kiamat. Ya, kalau bicara akhir zaman itu waktu yang terakhir ya, di bumi ini. Kita membaca kitab Daniel pasal 12 ayat 5 sampai 7. Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 7, mari kita menikmati firman Tuhan, mengunyahnya pelan-pelan secara rohani. Kita membaca, buka suara 1, 2, 3. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saudara, saya membaca sebuah cerita, suatu hari ada seorang pria yang barusan pulang dari kantornya ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia kaget sekali, dia melihat anjing peliharaannya sedang mencengkram seekor kelinci. Dan kelinci itu adalah milik tetangganya. Lalu dia deketin itu, dia lihat ternyata kelincinya mati. Wah, dia kaget sekali, shock sekali. Bagaimana kalau ketahuan sama tetangga? Kelinci kesayangannya dimakan oleh anjingnya, ini nanti bisa jadi permusuhan. Ya, dia bisa dibenci seumur hidupnya. Tiba-tiba dia dapat akal. Dia ambil kelinci itu, dia masuk ke rumah, dan dia kemudian membersihkannya, memandikan kelinci itu.
penuh darah, kotoran dibersihkan semuanya. Lalu dikasih hair dryer ya. Wah, pokoknya bagus lah. Dia bawa kelinci itu ke tetangganya dan kandang kelinci itu. Jadi pas gak lihat dia masukkan ke kandang kelinci, taruh di situ baik-baik seolah-olah kelinci itu matinya di kandang secara natural. Lalu balik lagi ke rumahnya, wah dia pikir mudah-mudahan gak ketahuan ini. Ya, saya tidak mau hubungan jadi rusak. 2 hari kemudian ketika dia keluar rumah ketemu tetangganya. Lalu tetangganya tanya, kamu tahu nggak bahwa kelinciku sudah mati? Hah? Aku nggak tahu. Kenapa? Sebenarnya kelinciku sudah mati 2 hari lalu. Dan kami sudah menguburkannya. Tiba-tiba waktu kami pulang ke rumah, kelincinya yang mati itu dibersihkan dan ditaruh di kandangnya. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Itu pasti orang gila, kata tetangganya. Pasti ada orang gila yang berkeliaran di sini yang melakukan hal yang demikian. Saudaraku, poin saya adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak hal-hal yang masih misteri. Jadi bagi si tetangga ini misteri nih. Kenapa kelinci udah mati tiba-tiba bisa udah dikubur malah digali lagi, ditaruh lagi di kandang. Ini siapa ini? Sedangkan bagi sana misteri. Ini anjing saya sudah mematikan kelinci. Banyak hal di bumi ini kita tidak mengerti. Banyak peristiwa di bumi ini kita tidak tahu jawabannya. Bahkan sampai mati pun ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Betul? Amin? Ada nggak dalam hidup saudara seperti itu? Tetap tinggal misteri sampai nafas terakhir. Mungkin orang tuamu, ya kakekmu, nenekmu pun menyimpan itu. Dan semua menunggu sampai nanti ketemu Tuhan. Semua misteri itu baru ada jawabannya. Apalagi kalau hari ini kita mau bicara hal yang lebih dari duniawi. Ketika berbicara soal waktunya akhir zaman, waktunya kiamat itu, Tuhan sudah ingatkan, itu misteri. Tuhan Yesus waktu ada di bumi ini, dia sudah jelaskan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan dalam inkarnasinya sebagai anak manusia, dia katakan anak manusia pun tidak tahu. Dalam inkarnasinya memakai darah dan daging. Melimit dirinya, tidak tahu hanya Bapa di surga. Tapi faktanya dalam kenyataan di dunia ini ada cukup banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, dan orang-orang yang mungkin punya motivasi tertentu mencoba menafsirkan waktu atau hari kiamat itu secara spekulatif. Sejak dari abad pertama Yesus naik ke surga sampai hari ini terus-menerus dilakukan penafsiran-penafsiran yang keliru. Itu sebabnya saudara kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tersesat. Memang secara natural umat manusia, saudara dan saya pengen tahu. Saudara pengen tahu nggak sih kalau Yesus kasih tahu kapan dia datang kedua kali? Pengen nggak? Halo, siapa yang pengen? Siapa yang nggak pengen? Siapa yang cuek aja? Ada plus minus, nanti saudara diskusikan di Bible study. Kalau kita tahu hari kedatangan Kristus kedua kali, ada gunanya nggak? Gunanya apa? Ya, positifnya, negatifnya apa? Diskusikan, itu sebuah topik yang sangat menarik. Tapi sebenarnya itu normal. Kalau manusia pengen tahu itu normal. Termasuk siapa? Daniel. Termasuk Nabi Daniel. Ketika dia melihat penglihatan itu, kita sudah pelajari perikop sebelumnya, sudah dikatakan bahwa sebelum hari kiamat itu akan ada sengsara besar,
Akan muncul antikristus dan penyesat-penyesat lainnya sudah dijelaskan. Dan sudah disuruh sama Tuhan, "Hei Daniel, itu misteri. Meteraikan kitab itu, meteraikan nubuatan itu. Tetap diberitakan tapi dipelihara kerahasiaannya." Sebab apa? Sebab yang rahasia itu milik Tuhan. Sesuatu yang dibukakan adalah milik kita. Ulangan 29 ayat 29. Itu saudara ayat mas kalau saudara lagi penasaran ya, pengen jadi Tuhan dan menafsir-nafsir, langsung buka Ulangan 29 ayat 29. Bagi Tuhan adalah hal-hal yang misteri. Bagi kita adalah hal-hal yang dibukakan. Tuhan sudah dikasih tahu di perikop sebelumnya. Tetapi rupanya Daniel masih penasaran. Dia masih pengen tahu. Kapan sih penggenapan nubuat akhir zaman itu? Kapan sih hari kiamat itu? Dia masih pengen tahu. Itu yang kita baca tadi. Ayat 5 sampai ayat 7. Dan kemudian saudara kita baca di situ. Ya, ketika Daniel kurang puas itu, masih mengharapkan jawaban itu. Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Memberi dia penglihatan selanjutnya. Yang tadi kita baca, penglihatan tambahan. Ada 2 orang yang berdialog saat itu, ya. Kapan, berbicara soal kapan datangnya, tibanya hari yang terakhir itu. Itu di ayat ke-5. Ya. Sungai di situ pasti menunjuk sungai Tigris. Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, penglihatan Daniel, dia terima di tepi sungai Tigris. Ya. Kedua orang itu siapa? Dari konteksnya kalau nanti saudara pulang baca pasal 10, ya, di situ saudara tahu kedua orang itu adalah malaikat. Walaupun di situ tidak secara eksplisit tidak disebutkan malaikat, disebutkan implicitly kita tahu kalau kita ikuti nubuat penglihatan itu sepanjang dari pasal 10. Malaikat siapa? Gabriel, pemberita. Dan yang berpakaian lenan itu siapa? Oknum yang berpakaian lenan, yang sangat mulia, sangat agung, berikat pinggangkan emas dari Ufas, itu pasal 10. Itu siapa? Kristus, Sang Firman. Jadi ada dialog saudara, antara malaikat Gabriel dan Kristus. Yang memberikan nubuat pada Daniel itu. Sang Firman yang memberi nubuat kepada Daniel itu. Rupanya Gabriel, malaikat pun punya penasaran, pengen ingin tahu. Oh, Nabi Daniel pengen tahu kapan harinya. Dia juga pengen tahu. Ya itu sebabnya ada pertanyaan di situ. Bilakah, ayat 6b, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Itu pertanyaan tentang apa? Akhir zaman, hari terakhir. Kapan itu? Kapan itu hari kiamat? Penasaran juga dia. Lalu kita membaca ayat yang ke-7, Sang Firman Kristus menjawabnya. Oh, jadi Daniel melihat tepi sungai Tigris, satu di bawah, satu yang di atas. Yang di atas itu yang berpakaian lenan, itu Kristus. Dan ketika pertanyaan itu ditanyakan, mungkin hari ini juga sudah ditanya, bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Ini menunjuk akhir zaman. Kapan itu sengsara besarnya? Berapa lama itu? Lalu bagaimana nanti keadaannya? Lalu Kristus kapan datang kedua kali? Ini pertanyaannya. Ya, kapan itu berakhir? Ini pertanyaan penasaran sampai hari ini. Kemudian ayat 7, Kristus menjawabnya. Nah, di situ dikatakan, Sang Firman, Kristus yang berpakaian lenan itu mengangkat 2 tangannya dan bersumpah. Saudara, kalau bersumpah itu biasanya, ya, itu 1 tangan, ya, termasuk kalau saudara ke court itu bersumpah 1 tangan, kan? Itu praktek-praktek perjanjian lama juga begitu. Tapi Kristus mengangkat 2 tangannya, ya, bersumpah demi Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Adil. Ini menunjukkan apa? Keseriusan. Hei Daniel, ini serius nih ya. Saya sudah bilang misteri, kamu masih mau tanya? Aku sekali lagi tegaskan, begitu. Oke lah. Saya tetap menjawabnya, tapi tetap misteri.
Ini bahasa hari-harinya kira-kira begitu. Sampai mengangkat dua tangannya, demi Allah Bapa yang Maha Kudus, ya kan? Maha kekal itu, aku menegaskan kepadamu. Ayat 7b. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Masih misteri kan? Masih bingung kan? Ayat inilah menjadi satu-satunya ayat atau salah satu ayat yang terpenting di dalam diskusi kedatangan Kristus kedua kali. Muncul berbagai aliran dan tafsiran di muka bumi ini. Saudara bisa dengar di radio pengkhotbah-pengkhotbah yang berbau dispensasi, ya, yang membagi seluruh zaman di bumi ini menjadi 7 zaman dan sangat-sangat ekstrim. Saudara bisa mendengar juga tafsiran premil bahwa sebelum nanti masa sengsara itu Kristus akan datang duluan. Ya. Membangun kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Berdasarkan ayat ini ditafsirkan, menurut namanya pre-trib. Ya, pre-trib itu sebelum tribulation atau mid-trib di tengah-tengah. Jadi ada 1 tahun dan 2 tahun dan setengah tahun. Itu masa ditafsirkan tahun, saudara. Jadi nanti ada 3,5 tahun. Total hitung dari belakang nih ceritanya. Ya, kalau saudara belum pernah dengar, saya singgung sedikit. Yesus datang dari sini, kita nggak tahu kapan, itu ditafsirkan terbalik, saudara, dari belakang. Ya, dari Yesus datang kedua kali kiamat, ditarik awal 7 tahun. Jadi 7 tahun sebelum Yesus datang, itu masa sengsaranya. 7. Dan ini 3,5. Ya, 3,5 itu apa? 3,5 itu adalah masa awalnya menderita. Di situ orang Kristen ikut menderita. Setelah 3,5 ini, ya, kemudian semua orang yang percaya akan diangkat. Saudara dengar rapture? Diangkat bersama Kristus karena dia muncul dan mengangkat orang percaya. Dan sisa 3,5 ini, Tuhan membiarkan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat, membiarkan orang Kristen palsu, membiarkan orang-orang yang tidak bertobat untuk menderita sangat-sangat berat oleh antikristus dan antek-anteknya. Setelah 3 masa ini lewat, Kristus datang kedua kali. Indah gak kira-kira? Indah gak kira-kira kalau itu terjadi, saudara terangkat di atas, di awan-awan bersama Tuhan, dan saudara nonton 3,5 tahun nih. Ya, hurufiah, 3,5 tahun kali 365, nonton orang-orang yang gak bertobat, mampus lu ya. Makanya gue udah bilang, lu jangan ikut-ikutan. Nah sekarang lu ketinggalan tuh, suami istri juga bisa saling tuding. Lu gak keangkat kan, gue keangkat. Kapok lu ya. Kira-kira oke gak gitu? Nah ini salah satu tafsiran ya, yang sangat populer, yang kalau saudara dengar di radio. Atau dari teman-teman, atau di gereja saudara. Sehingga semuanya bersiap-siap berjaga-jaga supaya nanti jangan sampai ketinggalan. Ya, Left Behind tuh, baca filmnya, bukunya, bicara soal ini. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita lihat pelan-pelan. Ya, sebenarnya masa di situ bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Jadi belum tentu harus ditafsirkan 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun. Bisa minggu, bisa hari. Ya, jadi masa tidak harus ditafsirkan tahun. Lalu 2 masa dalam bahasa aslinya, nah surah Ibrani itu unik sekali. Ada tunggal, ada dual, 2, dan ada plural. Ya. Tunggal itu 1, dual itu 2. Plural itu 3, atau 4, atau 5, atau 6. Bisa banyak, lebih dari 2. Ya. Contoh waktu Kejadian pasal pertama, Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah saya tanya, kita di situ berapa orang? Jamak, atau plural, atau dual?
itu plural, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal di situ. Belum tentu dual. Jadi jangan, oh ini dua aja, ini Bapa dan Firman. No. Harus lihat strukturnya, katanya dalam bahasa Ibrani itu. Ya, bukan hanya ada jenis kelamin, tapi juga ada keunikan. Nah di sini bukan dual. Dua masa bukan dual, jadi salah tafsir. Kalau salah terjemah, kalau dua masa harusnya itu plural. Jadi bisa 3 masa, bisa 4 masa, bisa 5. Itu plural. Gitu. Jadi ada satu masa, ada masa-masa atau banyak masa, lebih dari 2 masa, dan setengah masa. Itu terjemahan yang tepat. Dan masa di situ adalah waktu tertentu yang ditentukan Tuhan. Bisa hari, bisa minggu, bisa tahun. Jadi jangan kaku menafsirkan tahun. Itu sebabnya kita tidak setuju dengan tafsiran kaum dispensasi atau tafsiran dari premill atau mid-trib seperti yang tadi saya jelaskan salah satu contohnya. Oh, alangkah tidak enaknya ya. Kita ada di awan-awan bersama dengan Tuhan, menonton mereka disiksa 3,5 tahun. Ya. Dan mereka punya kesempatan lagi bertobat. Sebelum datang lagi, kedua kali, habis 3,5 tahun, Yesus datang lagi, untuk apa? Menghakimi manusia. Di mana ayat Alkitab mengatakan Yesus datang ke dunia ini 2 kali. 1 kali mengangkat orang percaya, ya, kemudian kedua kali menghakimi manusia secara universal. Kita tidak setuju dengan tafsiran yang sedemikian. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Memang secara manusia pengen tahu. Kemudian muncul rasa penasaran itu dan berbagai tafsiran yang spekulatif dan hitung-hitungan, saudara. Tapi kalau kemudian ya menjadi keliru, itu bisa menjadi ejekan ya bagi orang-orang yang tidak percaya. Bisa menjadi kelompok-kelompok yang kemudian saling menyerang satu dengan yang lain. Oh bukan begitu, oh bukan begini, saling membenarkan. Ketika tidak kembali kepada firman Tuhan. Ya, sangat hati-hati, jangan terjebak di situ. Dan iblis sangat pintar, kemudian kita lupa, apa sih fokusnya waktu Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu harinya. Tapi barang siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kamu tidak perlu tahu harinya, tapi kabarkan Injil ke seluruh permukaan bumi. Nah, kalau kita cuma duduk-duduk, hitung-menghitung, spekulasi, ya, dan diskusi, kapan memenangkan jiwa? Pintar gak iblis? Jadi jangan sampai tertipu dan terjebak. Fokus itu sangat-sangat penting. Fokus kepada yang ada. Fokus kepada yang sekarang yang di depan kita. Tanda-tanda yang sudah kelihatan itu jauh lebih penting. Realitas sekarang daripada sesuatu yang masih belum tentu akan terjadi sesuai dengan tafsiran itu. Saya baca sebuah cerita humor tentang 2 orang yang pergi camping. Ya kita kasihlah namanya Oneng dan Dodol. Nah, Oneng dan Dodol pergi camping, saudara. Ya, cuaca bagus sekali dekat pegunungan. Waktu malam hari mereka duduk-duduk, ya minum-minum alkohol, minum-minum bir, ngobrol-ngobrol. Mereka lihat di langit, penuh dengan bintang, ribuan, mungkin ratusan ribu, bagus sekali. Lain dengan di Jakarta, ini bukan Jakarta. Jakarta nggak bisa lihat bintang, saudara. Karena polusi ya, polusi yang paling tinggi. Saya kalau terbang dari luar kota mau turun ke Jakarta itu ya polusinya di bawah, saudara. Kelihatan tuh. Jadi di bawah kita cuma lihat putih semua. Tapi mereka camping bagus sekali. Saudara pernah camping di gunung? Ya, lihat bintang-bintang. Mungkin kalau di Papua bagus sekali ya. Atau Ambon. Ya, bagus sekali. Nah, mereka habis minum-minum, ngobrol, kemudian lihat bintang, senang sekali. Siap-siap pergi tidur. Nggak berapa lama kemudian, si Oneng terbangun. Dia lihat di langit, wah, ribuan bahkan jutaan bintang, seperti tidur berselimutkan bintang. Indah sekali. Ya, lalu dia sikut si Dodol, "Hei Dol, bangun, you lihat tuh, bagus sekali di langit. You lihat gak?" Dodol bangun, "You lihat gak itu bintang, mungkin jutaan kali ya. Kita berselimutkan bintang tidur malam ini."
Dodol bangun, dia bilang, iya gue juga tahu, gue lihat, bagus sekali. Lalu Oneng mengatakan, menurut kamu, bagi kamu kalau lihat begitu artinya apa? Dodol kemudian berpikir, dia katakan beberapa hal yang aku mau sharing kepada kamu. Menurut astronomi, ilmu perbintangan, itu berarti di galaksi kita bukan hanya banyak bintang, tapi jangan-jangan ada jutaan galaksi di alam semesta ini. Oke, lalu menurut astrologi itu ramalan bintang. Ya. Itu artinya bintang Saturnus berdampingan dengan bintang Leo. Ya. Dan Aries. Mungkin di sebelah sana itu Virgo. Lalu menurut antropologi ilmu manusia, itu artinya manusia kita ini sekecil debu di tengah galaksi dan alam semesta yang begitu super besarnya. Oke, apalagi terakhir, menurut teologi, dia katakan, teologi, ya, ilmu tentang Tuhan, alam semesta ini pasti ada pencipta yang sangat-sangat hebat, luar biasa. Kemudian Dodol tanya kepada Oneng, nah menurut kamu gimana bagi kamu? Langsung si Oneng bilang, lu ya dasar dodol. Ini artinya tenda kita dicuri orang tahu? Dasar dodol. Jadi mereka berselimutkan bintang karena tendanya hilang gara-gara mabok. Surah ilustrasi ini mengajar kepada kita, lihat kenyataan yang ada. Hadapi kenyataan yang ada. Yesus sudah bilang, jangan kamu spekulasi, jangan kamu hitung-hitung, stop itu. Fakta yang ada hari ini, lihat di depanmu. Yang paling penting adalah kabarkan Injil. Manusia akhir zaman ini makin membutuhkan Kristus. Lihat fenomena akhir zaman di tengah-tengah saudara. Ada satu orang yang menuliskan tanpa disebut namanya, dia gak mau sebut namanya. Dia menulis sebuah artikel judulnya Fenomena Akhir Zaman. Saya bacakan di sini puisinya. Banyak rumah semakin besar tapi anggotanya semakin kecil. Gelar semakin tinggi tapi akal sehat semakin rendah. Pengobatan makin canggih tapi kesehatan semakin buruk. Banyak orang suka travel keliling dunia tetapi tetangganya sendiri dia tidak pernah kenal. Penghasilannya makin banyak, makin meningkat, tapi ketenangan jiwa semakin menurun. Makin banyak, makin gak aman. Kualitas ilmu semakin tinggi, tetapi kualitas emosi manusia semakin rendah. Jumlah manusia boleh bertambah banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Pengetahuan makin bertambah, tapi kebijakan makin berkurang. Makin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat yang sejati. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan meluas, tapi moral dan etika semakin bobrok dan semakin lenyap. Informasi kita semakin cepat, tapi fitnah dan kejahatan makin meningkat. Tontonan makin banyak, tapi tuntunan yang baik dan benar semakin sedikit. Ini fenomena. Ini fenomena akhir zaman. Kita mengaminkan tulisan ini. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Sebab manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsunya. Itu 2 Timotius 3 ayat 1-4. Itu manusia sekitar kita. Mari kita lihat yang realitas di tengah-tengah kita. Dunia ini membutuhkan Kristus.
Saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita, kawan kita membutuhkan Kristus. Memenangkan satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Sebab Yesus bilang, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan satu jiwa? Hanya jiwa yang bisa kau bawa ke hadapan Tuhan. Bukan harta, kekayaan, nama, ataupun kehebatan. Fokus. Ayat 7b, perhatikan pula bahwa istilah perusak sebenarnya tidak ada dalam bahasa Ibraninya. Ya. 7b. B, ada perusak di situ. Ya. Kuasa perusak gak ada di situ. Jadi setelah berakhir kuasa bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Terjemahan yang lebih tepat, setelah berakhir kuasa bangsa yang kudus itu. Bangsa kudus itu adalah seluruh orang percaya di bumi ini, bukan hanya Israel atau Yahudi. Jadi setelah berakhir kuasa bangsa yang kudus itu, setelah berakhir kuasa, kekuatan dari orang-orang percaya itu, maka segala hal ini akan digenapi, Kristus akan datang kembali. Artinya, secara universal orang-orang Kristen pun akan mengalami penderitaan dan kesusahan. Bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya lokal saja. Saudara jangan mengharapkan tiba-tiba orang Kristen diangkat kita gak ikut menderita. No. Antikristus dan antek-anteknya akan menyerang seluruh dunia ini, orang-orang percaya. Dan Wahyu dengan jelas mengatakan 1/4 manusia di bumi ini akan mati. Oh, kalau seberapa jumlah manusia pasti melebihi Yahudi, bukan? Jadi bangsa yang kudus di situ bukan Israel, tapi seluruh orang percaya. Orang yang mati saat sengsara itu 1/4 populasi dunia. Tapi ketika orang-orang percaya yang bertahan dan mengasihi Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, nampak akan berakhir kuasanya, artinya sudah tidak tahan. Tuhan akan menolong kita bertahan, tapi ada poinnya, ada titiknya. Ketika Tuhan melihat bahwa antikristus dan antek-anteknya yang menyerang dan menganiaya orang percaya sampai satu titik tertentu bagi Kristus, ini sudah cukup. Ya, kuasa mereka, orang kudus itu, akan berakhir. Pada saat seperti itulah, tiba-tiba Kristus muncul, akan mengalahkan antikristus dan semua antek-anteknya. Itu janji Tuhan, saudara, kita sangat bersyukur kepada janji Tuhan. Waktu kita tidak tahan, waktu kita mau teriak mana tahan, waktu kita mau teriak oh Tuhan sudah tidak sanggup, waktu itulah Kristus turun tangan dan dia menolong. Itu sebabnya saya katakan ketika kita sungguh-sungguh mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan aku udah angkat tangan, sudah tidak tahan. Aku angkat tangan Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Itu menjadi sebuah pegangan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kehebatan apapun. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalaupun Tuhan izinkan kita hidup pada masa sengsara yang sangat sulit itu, ingat, barang siapa yang bertahan dan setia dan mengasihi Tuhan, akan mengalami kuasa Kristus ketika saudara dan saya nampaknya tidak berkuasa lagi. Amin. Saya yakin berita yang masih hangat hari ini adalah Israel melawan Hamas dan Palestina belum selesai. Ya, belum berakhir. Kadang saya berpikir, Amerika, negara yang begitu besar, superpower, tapi tidak pernah disebutkan satu kali pun di Alkitab. Apakah dia akan dilenyapkan sebelum masa sengsara? Untuk apa Amerika hari ini hadir di bumi? Pernah saudara berpikir kira-kira?
Kalau melihat fakta dan realita hari ini, kalau tidak ada Amerika, Israel sudah habis. Sebab seluruh persenjataan dia datang dari Amerika. Dan Amerika menjadi partner Israel untuk melawan semua musuh-musuh yang mengelilingi dia. Saudara, negara yang sangat kecil seperti Ingus. Ingus saja di tengah-tengah keliling yang begitu mengerikan, dia bisa bertahan. Sebab Tuhan yang bekerja memakai Amerika untuk mensupport Israel. Tidak heran seluruh dunia bergejolak, termasuk Indonesia ikut demo. Ini akan terus terjadi. Kalau kita melihat fakta ini, kenyataan ini, maka Tuhan akan izinkan Amerika bertahan, ikut di dalam peta akhir zaman sampai Kristus datang kembali. Perlu doakan Amerika. Sebab berita terakhir soal Trump ini sangat memalukan. Sangat-sangat memalukan. Saudara ikutin nggak? 3 hari lalu, Trump lawan New York State. Dia dinyatakan bersalah berapa count? 34 count. Kriminal. Seorang bekas presiden Amerika dinyatakan kriminal. Dan itu ditertawakan seluruh dunia. Sangat-sangat memalukan. Lepas dari dia ngaku Kristen atau baby Kristen terserah, tapi ini sebuah hal realitas yang sangat memalukan. Bukan saja bagi Trump, bukan saja bagi partai yang mendukung dia dan orang-orang mendukung dia, tapi juga bagi seluruh Amerika. Jadi pro dan kontra hari ini. Bagaimana nih pengadilan ya di New York itu? Ya, ini fair apa? Enggak fair. Ya, ini benar-benar dikerjain tidak? Karena itu nanti ada hubungannya dengan pemilu yang akan datang, dengan sidang raya Republikan dan lain-lain. Kita akan melihat ini terus. Bertentangan satu dengan yang lain. Satu menjatuhkan yang lain. Ini dua-dua tua bangka ini, saudara. Entah Biden, entah Trump, ini dua-dua tua bangka, heran sekali. Hampir 80 masih jago serang menyerang dengan berbagai macam trik dan cara. Kita yang melihatnya, menyaksikannya sudah muak. Di mana kaum muda, harusnya yang muda-muda dibangkit. Hari ini banyak graduates kita. Kita doakan salah satu mereka jadi presiden. Yang muda-muda politician nggak ada. Ini Amerika. Di mata dunia sangat-sangat jelek. Ini sebuah contoh, saudara. Di tengah-tengah konflik yang ada. Di tengah-tengah realita yang ada. Ingat. Seringkali saudara dan saya bisa tergoda mau ke kiri atau ke kanan. Hati-hati. Berpegang kepada firman Tuhan. Dalam semua konflik, hanya kebenaran yang harus menang. Hanya firman Tuhan yang harus menang. Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu kalau konflik sama suami siapa yang harus menang? Istri apa suami? Nah istri kan sih. Baru saya bilang yang menang kebenaran dia bilang istri lagi. Di dalam semua konflik, suami, istri, orang tua, anak, ya, saudara dan saudara, senior dan junior, bukan soal senioritas yang harus menang. Bukan soal partai A, partai B yang harus menang, tapi kebenaran firman Tuhan harus menang. Amin. Kalau suamimu tidak taat firman, boleh kamu tidak taat. Kalau istrimu tidak taat firman Tuhan, boleh melawan dia. Katakan kembali ke firman. Ya. Yang suami istri sekarang pegangan tangan. Katakan kembali ke firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Di tengah-tengah realitas dunia yang semakin bengkok dan jahat. Beri kami hati yang sensitif. Yang teguh dan kuat berpegang pada firman-Mu. Beri kami fokus yang jelas. Bukan spekulatif, bukan menghitung-hitung, tapi kami melihat sekitar kami. Ada banyak manusia yang belum diselamatkan, Tuhan pakai kami menjadi alat untuk memberitakan Injil Kristus. Memberitakan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Supaya mereka yang sedih dapat dihiburkan, yang lemah dapat dikuatkan, yang tersesat dapat dimenangkan. Tuhan pakai kami. Supaya hidup kami tidak mandul, tapi berbuah untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu.
Siapkan hati kami menerima perjamuan pada hari ini. Mengingat cinta kasih-Mu, membagikan cinta kasih-Mu. Dan kami bersyukur di tengah-tengah gejolak yang akan semakin hebat sampai akhir zaman. Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji ketika kami sungguh-sungguh mengangkat kedua tangan kepadamu. Engkau menurunkan tangan dan bekerja untuk kebaikan setiap kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati. Salibnya selama mulia. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Amen. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 9 ayat 24 sampai 28. Kita membacanya bersama-sama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri menerima roti dan anggur, mengingat cinta kasih Tuhan. Kalau ada dosa yang perlu diakui, saudara akui. You pray for yourself. This is a special time, personal time, quiet time between you and the Lord. Prepare your heart, your mind to receive the bread and the cup. If you have sinned or iniquities
or wrongdoing, mistake, you may confess your sin now. That Jesus' blood again cleanse you and prepare you to receive His special blessing, Holy Communion. Kalau saudara berdosa, bersalah, melakukan kesalahan, ada ganjelan, ada hal-hal yang tidak baik dalam hati, minta ampun kepada Tuhan, ngaku dosa, mempersiapkan diri agar roti dan anggur menjadi berkat yang spesial pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar setiap doa kami. Thank you Lord Jesus, you have listened to our prayer. We pray and ask blessing in the name of our Lord Jesus, our only Savior, our only Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti. Diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya, Dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, He took the bread. He blessed it and then broke it. And He said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. And then He took the cup. He said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Lalu diambilnya cawan, Dia katakan ini cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Untuk pengampunan dosa bagimu dan lakukan ini. Menjadi peringatan akan aku. Amin. Ambil roti dan anggur. Kemudian berdoa untuk pribadi. Setelah semua dapat, kita makan dan minum bersama. Bagi-bagikanlah. Dapat, mari kita bangkit berdiri. Let's stand up. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Ambillah, makanlah dengan ucapan syukur dan iman menjadi berkat yang istimewa. This is the body of Christ that is broken for us. Let's eat with thankful heart and by faith become special blessing for all of us. In the name of our Lord Jesus we eat together. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Ambillah, minumlah dengan ucapan syukur, dengan iman, menjadi berkat yang istimewa. Saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. This is the blood of Christ that is poured out for us. Let's drink by faith with thankful heart. Become special blessing, miracle for all of you. In the name of our Lord Jesus, we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus kami bersyukur, kami yakin 100% roh-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Engkau Tuhan yang maha hadir, maha tahu, maha melihat, maha menyertai setiap kami. Berkati setiap doa yang dinaikkan kepadamu, setiap pergumulan persoalan Tuhan, curahkan mujizat-Mu kepada setiap pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan. Lord, we thank you. Because you are here, we believe you're omnipresent, Lord. You never leave us. You stay with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, O Holy Spirit. You bless everyone that come to you by faith and love you faithfully. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Please be seated. Kita akan menaikkan pujian penutup untuk meresponi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan lagu, kita harus membawa berita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan
damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. We've a story to tell to the nations, that shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Lalu elementary school, Dante, Judono, George. Elementary school, middle school gak ada, high school, Audrey Husada. Wow. Audrey Husada sakit, oke. Lalu ada Jessica Surjadi, ya, big hand buat Jessica, Jessica. Oh ya, Monik kasihkan, Monik. Ya, you give the gift, take the gift. Yes. I would like to thank my family, my mom, dad, my sister and brother for helping me along the way through high school. I would also like to thank my friends and other people who have supported me throughout this journey. And most importantly, I would like to thank God because without God, I can't do anything without Him. So I would like to thank Him for His blessing and for this opportunity to graduate through high school. Yeah, big hand for Jessica. Very good. Okay, now stand here. Yeah. So we make a line later, right? And take picture together. Kemudian ada college. Oh, sekarang college nih, ya. Michael Ngamba sakit, nanti kita doakan, dia tidak hadir. Chandler Adiwidya. Yeah, big hand for Chandler. Yeah, Chandler. You want to say some word? Yeah. First of all, thank you everyone. I want to thank my parents, my family. I want to thank everyone at this church for supporting me. I did not graduate yet, but I've been going to UCLA, so I'm happy for that. And, thank you. And every week, Pastor Eddie asked me, how's school? And I always say it's very hard, but he told me, he's like, if it was easy, then not everyone could do it. So I'm very happy he told me that. Yeah. Big hand for Chandler. Okay, we have Michelle Gui. Michelle? Is that Michelle here? Huh? Oh, she's not here. Michelle is not here. And then, tadi Michelle gak ada. Sekarang Mika. University, Mika Ngamba. Yeah. Wow, Mika. Yeah, big hand for Mika. Very good. Yeah. Mika, say some words. Good. Okay. First, I want to say I'm actually not done with university yet. I finish in December, so if you want to celebrate in December too, we can do that. Two times. But either way, I want to thank my family for being the reason that I'm in college in the first place, for helping me get through it emotionally, financially, everything. I also want to thank
God because college is not easy and I struggled a lot, but with God, I was able to persevere and push through, and now I'm here graduating a semester early. I was supposed to graduate next spring, but now I'm graduating now. So I was able to. Yeah, big hand. Thank you. Praise the Lord. Then we have Rachel Hosanna. Yeah. Big hand. Yeah, Rachel. I would like to thank everyone, especially my parents who are supporting me throughout college. And I also want to thank the people on the prayer team for praying for me and like giving me strength throughout my time in university. Like everyone else, it was really difficult for me, but we finally pulled through, so that's good. And I just want to thank everyone. Yeah, big hand. Wow, luar biasa. Now we have Anderson Hosanna. We can call him Dr. Anderson. Yeah. Woo, big hand for Anderson. Yeah. Congratulations, Doctor. Come. Yeah, say some word. Yeah. Yes, I would like to thank my parents for helping to provide some support throughout my years from university, college, and now to my grad degree as a doctor of pharmacy. I will be graduating. I have graduated USC School of Pharmacy as of a few weeks ago. Yeah, big hand. And I would like to thank my family and Pastor Eddie for providing some inspiration in these hard times. Praise the Lord. Now we have, kita ada siapa lagi? Felicia Sindiana. Ya. Oh, anaknya Citintin. Tepuk tangan. Dia lulus master. Ya. Puji Tuhan, akan lanjut PhD kalau Tuhan izinkan. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang membantu saya untuk bisa menyelesaikan program master ini, dan yang kedua saya mengucap syukur juga untuk Mama. Terima kasih banyak atas pengorbanan yang luar biasa yang Mama berikan untuk saya, dan juga saya terima kasih kepada Pak Edi dan juga jemaat IGNC yang selalu mensupport Mama dalam suka dan duka di tempat ini. Terima kasih banyak. Ya, puji Tuhan. Big hand. Ya, boleh geser dikit? Kembali ke sini. Come closer. Ya. Oke, kita ada satu lagi. Suryo ada nggak? Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan dua anak kita. Ya, oke. Ya,